Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Kali ini masih ditemani oleh... Hai, saya Ruby Herman, terima kasih nih Bro Melvin. Thank you kok. Dan teman-teman, ini kita lagi di Function Room. Yes, Function Roomnya Victoria Square. Victoria Square. Nah, di tempat ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol tentang gini kok. Ada orang yang pengen jual rumah. Di video pertama kita ngobrolin story lo yang pertama mulai bisnis properti hampir 20 tahun lalu. Video kedua adik-adik yang masih mahasiswa atau orang-orang freelance atau juga orang-orang juga karyawan yang mau jualan properti sudah dikasih tahu tips-tipsnya. Nah, sekarang kok seandainya ada orang yang mau jual propertinya dia, mau jual rumah, mau jual apartemen atau lainnya, itu tuh mendingan pakai agent atau jual sendiri? Oke, mendingan pakai agent atau jual sendiri. Nah, kita pasti nih semuanya ada plus minus nih. Kalau bicara soal jual sendiri kan butuh effort. Oh iya, butuh effort dong. Satu, mesti ngelayanin si calon-calon pembeli yang mau lihat. Bener. Ya kan, pasti nemenin, nemenin. Belum lagi kalau ketemu sama pembeli yang sorry itu saya Afgan ya. Negonya sadis gitu. Negonya sadis. Nggak cuma sadis, pas ketemu datang, kok ini bocor nih, kok ini jelek banget sih. Oh gitu sering ya? Jelek-jelekin gitu ya? Dia kan terserah dong, terserah dia mau ngomong apa. Nah banyak juga yang mentalnya jatuh. Oh. Stres. Kalau ketemu 2 orang langsung ada yang beli. Kalau ketemu mungkin 10 orang, 20 orang, 30 orang belum ada yang beli gitu kan. Makin stres. Nih properti saya laku apa enggak nih gitu. Laku kagak, diomel-omelin atau menerima, ya kan. Menerima orang kan banyak tipe-tipenya kan. Ada yang suka jadinya, ada juga yang ya udahlah biasa. Ya, abis itu muntaber gitu ya, mundur tanpa berita. Nah, memang kalau sisi dari melayani sendiri gitu ya, maksudnya jualan sendiri, ya satu mungkin ya kita tahu nih, ya kan pembelinya seperti apa. Kedua, ya udah kita bisa nego langsung kepada si pembelinya. Ya, ketiga, ya kita tahu nih kondisi seperti apa yang saat ini terjadi di market. Betul, gitu kan, ya. Betul. Nah, itu kan kalau plus minusnya gitu betul. kan ya. Nah, kalau plusnya lagi saya mau tambahin bahwa ya udah nggak usah bayar biaya agency kan atau ya kan agent properti. Itu kan dari berapa sih range-nya? Bisa 2,5-3% gitu atau 2% tergantung. Berarti kalau harga deal-dealannya 1M, berarti bayar ke agentnya? Kalau 3% berarti 30 juta. Oh. Nah, oke. Itu kan tadi sendiri. Sekarang kalau saya mau sharing gimana nih kalau misalnya dibantu oleh agent properti. Ya. Nah, seorang agent properti dia kan dibayar kalau ada penjualan. Oke. Kalau terjadi transaksi penjualan. Oke. Tugasnya apa sih? Ya tugasnya satu, ya dia itu mengatur waktu ya kan untuk menemani si calon pembeli tadi itu. Oke. Jadi si penjual nggak usah ketemu sama calon-calon pembeli yang belum tahu kan deal atau enggak. Jadi si agent itu yang akan menjelaskan. Oh, jadi ajak tour, keliling, nemenin gitu ya? Yang nemenin tuh agent gitu ya? Yes, dan biasanya agent ini akan melakukan ya negosiasi juga, melakukan negosiasi. Jadi yang lu kemarin bilang ya katanya penjual pengennya setinggi-tingginya, pembeli pengennya serendah-rendahnya. Nah, si agent itu tugasnya nemuin gini ya? Nemuin titik tengahnya. Jadi kan mencari tahu pas nggak properti yang ingin dicari dengan pas nggak sama yang ingin dijual. Itulah tujuan dari agent properti ini. Dan agent properti ya tadi dari telepon, dari memasarkan, ya kan memasarkannya di berbagai cara kan, baik offline maupun online gitu kan, tergantung dari si agent properti sendiri. Apakah agent propertinya fokus di daerah tersebut atau enggak. Tapi ya inilah fungsi dari agent properti. Tujuannya membantu si pemilik properti dalam memasarkan propertinya dan membantu si calon pembeli supaya menemukan properti yang pas. Kalau administrasi pembelian rumah tuh diurusin sama agent nggak sih? Nah, biasanya diurusi oleh agent properti tersebut gitu kan. Biasanya kan dalam melakukan pembelian transaksi properti banyak hal-hal ya kan. Contohnya si
penjual kan pasti ada kopi sertifikatnya, ada, kemudian kopi IMB, betul, dan lain-lain sebagainya. Admin peratelannya itu pasti banyak tuh. Nah, sebenarnya tadi kan dengan mempercayakan kepada si agent properti, nah dia yang ngurus segala macamnya untuk. Nah itulah fungsinya si agent properti. Makanya kenapa agent properti mendapatkan income yang lebih atau kadang itu ya melakukan tugas-tugasnya yang seperti itu. Dan kadang kan nggak langsung goal. Kadang keliling dulu cari properti follow up lainnya, lagi terus ya kan. Yang tadi mix and match. Nah itulah fungsi. Nah itulah kenapa juga kadang kok banyak orang yang baru beberapa bulan atau apa udah nggak cocok nih, nggak cocok nih, mungkin bukan dunia saya. Nah, memang butuh konsisten, butuh komitmen. Nah tadi untuk jadi. Untuk jadi. Nah, karena ketika seorang agent properti ini juga melatih untuk pelayanan, melatih untuk melakukan yang namanya negosiasi, sering nganterin juga dan tahu gitu kan. Nah, itu kan butuh skill juga. Betul. Ketika kita melayani si calon pembeli, ya ketika kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, calon pembeli juga puas. Supaya lebih yakin ya? Lebih yakin. Kalau ditanya, makanya ini kan dibutuhkan fokus. Saat fokus sama area yang ingin dipasarkan, dia akan mengerti, oh ini pasaran tanahnya sekian, ya kan, harga bangunan sekian, lokasi yang di depan sama yang di belakang ya pasti beda dong. Nah terus udah gitu ukuran ceilingnya, arah hadap mata anginnya, jadi banyak sekali sebenarnya yang mesti, ya ada yang feng shui juga ya, jadi banyak yang harus dikuasai. Makanya sebenarnya pekerjaan ini bisa dilakukan saat kita melakukan investasi juga nih, investasikan waktu kita untuk belajar, ya kan, bagaimana teknik-tekniknya. Nah itu sih. Banyak banget nih ya pelajarannya dari Korupi. Gue ada pertanyaan nih. Kalau misal jual properti itu gimana sih supaya cepat laku gitu loh propertinya? Dan kemudian ada nggak pengalaman properti mana yang sulit banget dijual? Nggak laku-laku. Ada nggak kok yang gitu? Dibicara soal sulit atau enggaknya, ya kan, jangka waktunya memang nggak bisa ditebak. Namanya properti itu nggak bisa ditebak. Pengalaman ya kan? Jodoh-jodohan bisa bilang ya. Pengalaman lu paling cepat? Ada yang paling cepat, begitu dapat listingan langsung kontak ke yang kebetulan memang nyari di situ juga, dan hari itu juga closing. Listingan tuh berarti propertinya, listingan guys? Listingan tuh properti yang mau yang dipasarkan gitu kan. Istilahnya One day. Lu pernah? Pernah. Gila. Ya, nah itu dia. Karena ketika fokus, kita tahu kan, misalnya si calon pembeli ini nyari kriterianya yang tipikalnya begini misalnya. Begitu kita dapat orang yang mau jual dengan spek yang mirip. Langsung. Gila. Gitu. Nah, that's why dibutuhkan yang namanya ya fokus. Nah, kalau yang properti yang sulit banget dijual, ada nggak, Bang? Nah, sulit atau enggaknya ya tadi relatif lagi. Dibilang sulit dijual ya mungkin belum ketemu yang pas. Ya kan, mungkin pas lagi nego, nggak mau nurunin harga atau semuanya sama di atas sama di bawah gitu, nggak ada ketemu. Gitu. Dibilang masalah sulit atau enggaknya relatif sih sebenarnya, relatif. Karena ya selalu kan ada namanya orang melihat peluang, dan ada juga orang yang kalau si penjual kan mau cari mungkin peluangnya tempat lain dengan menjual properti tersebut, mungkin dialokasi ke dananya buat lain sebagainya. Jadi tinggal kita lihat gitu, karena gini Bu, di situasi dan kondisi apapun selalu ada namanya mix and match itu. Ya ketemu pasti. Ya kan, pasti. Waktu kondisi pandemi ada juga ya pasti. Ada orang yang mungkin butuh uang karena uangnya itu bisnisnya lagi kacau dan lain-lain, dia butuh jual propertinya dengan cepat, bisa bilang jual BU. Nah si investor ini melihat peluang, dicaplok gitu kan. Yes, gue baru lihat itu di YouTube gitu, ada berita katanya rumah-rumah mewah di mana Pondok Indah ya? Pondok Indah atau apa. Ini pun banyak yang nyari. Itu banyak dijual loh. Iya, terus kan gini loh. Diskon lagi. Iya, diskon. Dan ada juga orang, gue mau pengen tinggal di Pondok Indah nih. Kapan lagi gue dapat dengan harga? Jadi makanya dia beli pasti diskon. Yes, dia beli pas bisa diskon. Iya kan? Kalau di rumah Pondok Indah berapaan? Itu kan relatif. Tergantung berapa luasnya, tergantung per meternya. Perkiraannya? Wah bisa mulai dari mungkin 20 sampai mungkin ratusan miliar. 20 M? Yes, bisa. Tapi tadi nggak mudah. Ya, butuh jam terbang lah ya. Tadi yang misalnya harga 20 miliar berarti carilah target market si pembeli-pembeli yang punya uang. Segitu. Ya punya uang ini mungkin udah puluhan miliar bahkan ratusan miliar untuk yang membeli properti tersebut. Berarti kesimpulannya kalau misal
kita mau jual properti, mending pakai agent atau enggak? Kesimpulannya adalah balik lagi nih ke si penjual tersebut. Dia punya waktu nggak untuk tadi melakukan hal-hal tersebut, atau dia tukarkan uangnya atau waktunya dengan uang gitu kan, dengan si agent properti. Karena agent properti adalah seorang yang membantu kita untuk memasarkan propertinya gitu sih. Jadi balik lagi pilihannya ke teman-teman semua, ya kan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu tadi gimana caranya untuk bisa mendapatkan pemasukan dari jualan properti, boleh aja kontak ke Koruby atau link di description-nya, karena ya siapa tahu Koruby bisa bantu kamu. Nah, berikutnya yang aku mau bahas satu lagi. Di video pertama kita sempat ngobrol nih kok, kalau misal sekarang zamannya udah digital kan. Betul. Nah, pertanyaannya nanti kita akan bahas gimana nih pakai website atau online atau internet bisa jualan properti. Nah, itu yang pertanyaan. Atau medsos ya? Iya, pakai medsos bisa. So, langsung aja subscribe YouTube channel Ruby Herman. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan.